Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2000. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini sidang lanjutan perkara 53 Kabupaten Muna dengan agenda penyampaian jawaban termohon, penyampaian keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak. Dipersilakan pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kuasa hukum pemohon, saya sendiri Wiwin Winata bersama rekan saya Agung Wahyu Asyari. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik. Kemudian termohon. Terima kasih Yang Mulia. Dari termohon hadir Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Muna dan hadir secara online Laode Muhammad Askar Adijaya dan Muhammad Ihsan, dan didampingi kuasa hukum Nasrullah. Terima kasih. Ya, baik. Lalu pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Saya sendiri Johannes L. Tobing dan didampingi oleh teman saya Muhammad Rijal Haju. Terima kasih. Ya, baik. Bawaslu. Terima kasih Yang Mulia. Dari Bawaslu hadiri saya Al-Abdul Naim, Ketua Bawaslu Muna, didampingi dengan Aksar selaku Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, dan secara daring dihadiri oleh Pak Ali Darman, anggota Bawaslu Muna. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Langsung termohon silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan, pokok-pokok jawabannya. Waktu paling lama 10 menit. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Perkenankan kami menyampaikan intisari jawaban atau pokok-pokok jawaban dari kami. Jawaban termohon perkara nomor 53 dan seterusnya yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna nomor urut 2 atas nama Laude M. Rajiun Tumada dan Haji Lapili SPD. Dalam eksepsi, mic-nya tolong dekatin. Kayak suara saya ini loh Mas, agak keras gitu Mas. Jadi kita nggak ngantuk nanti. baik. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2020 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa objek perkara yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 dan 2 dan pasal 157 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Yang kedua, bahwa di dalam perbaikan permohonan pemohon tidak ada satupun dalil pemohon yang mempermasalahkan terkait keputusan termohon nomor 788 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dan bahwa berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 garing PHP titik BUP garis datar angka Romawi 14 garing 2016 yang menyatakan sebagai berikut. Perselisihan yang dibawa ke mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon, bahwa pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara nomor 53 dan seterusnya. 1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Muna berdasarkan data agregat kependudukan yaitu 223.692 jiwa
bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 2016, untuk dapat mengajukan permohonan yang dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Oleh karenanya, untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus terdapat selisih suara paling banyak 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon. Bahwa berdasarkan keputusan termohon nomor 788 dan seterusnya, selisih perolehan suara antara pemohon pasangan calon nomor urut 2 dengan pasangan calon nomor urut 1 adalah sebesar 8.142 suara atau 6,8%. Maka permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 2016 sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. Permohonan pemohon tidak jelas dan kabur. Bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4 dan 5 PMK nomor 6 tahun 2020, permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi antara lain memuat alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, dan petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Bahwa di dalam positanya, pemohon hanya mempermasalahkan terkait diloloskannya pasangan calon nomor urut 1 dikarenakan adanya cacat hukum terkait dengan identitas calon Bupati Laude Muhammad Rusman Emba ST, dan sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan juga tidak menyebutkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Bahwa selain itu ketidakjelasan atau kekaburan permohonan pemohon juga nampak di dalam petitumnya yang tidak sinkron dengan posita. Perbaikan permohonan pemohon telah merubah pokok permohonan dan petitum permohonan. Bahwa terdapat inkonsistensi pemohon dengan permohonan yang telah diajukan atau didaftarkan sebelumnya. Perbaikan permohonan yang diajukan tersebut tidak dapat dikategorikan perbaikan tetapi telah masuk pada kategori merubah pokok permohonan, yang mana telah mengubah substansi permohonan awal atau menyimpan dari materi yang diuraikan dalam permohonan awal. Perubahan permohonan yang dilakukan secara substansial merubah pokok permohonan dan petitum permohonan oleh pemohon tidak dapat diperkenankan karena berakibat permohonan menjadi cacat. Dalam pokok permohonan, bahwa termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam perkara akuo, kecuali yang diakui secara tegas oleh termohon di dalam jawaban ini. Bahwa terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2020, telah dilaksanakan seluruh tahapan pemilihan, di mana termohon menetapkan keputusan KPU Kabupaten Muna nomor 788 dan seterusnya, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Nomor 1, Laude Muhammad Rusman Emba ST dan Dr. Andes Haji Bahrun MSI 64.122 suara, Laude M. Rajiun Tumada dan Haji Lapili SPD 55.980 suara, total suara 120.102 suara. Bahwa terkait dengan hasil perolehan suara tersebut, pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali, dan bahkan mengakui adanya selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor 1 yang terpaut 8.142 suara. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perihal keputusan termohon akuo. 4. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya cacat hukum bawaan terkait dengan identitas calon Bupati Petahana Laude Muhammad Rusman Emba ST, merujuk pada dokumen yang diserahkan oleh pasangan calon atas nama Laude Muhammad Rusman Emba ST dan Haji Bahrun MSI pada saat pendaftaran pasangan calon, baik pada dokumen syarat calon maupun dokumen persyaratan pencalonan tidak ditemukan adanya perbedaan nama. Dilanjutkan dengan mempublikasikan dokumen bakal pasangan calon tersebut beserta dokumen bakal pasangan calon lainnya pada website resmi termohon pada tanggal 6 September 2020. Terkait dengan perbedaan nama di dalam ijazah dan STTB dengan KTP elektronik terhadap calon Bupati Laude Muhammad Rusman Emba ST
termohon telah melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU nomor 394 tahun 2020 melakukan klarifikasi ke instansi yang mengeluarkan ijazah dan surat tanda tamat belajar yakni ke SMA Negeri 1 Raha dan Universitas Hasanuddin Makassar untuk memastikan bahwa dalam KTP elektronik yaitu Laude Muhammad Rusman MBST sesuai antara pemilik KTP elektronik dengan pemilik ijazah baik ijazah SMU maupun strata 1. Berdasarkan berita acara klarifikasi dengan pihak SMU Negeri 1 Raha menjelaskan bahwa Laude Muhammad Rusman Untung yang tertera dalam ijazah SMU maupun Laude Muhammad Rusman MBST yang tertera dalam KTP elektronik adalah orang yang sama. Demikian juga berdasarkan berita acara klarifikasi pada kampus Universitas Hasanuddin Makassar. 5. Penggunaan nama Laude Muhammad Rusman MBST telah digunakan oleh Laude Muhammad Rusman MBST sebagai anggota DPRD Kabupaten Muna masa jabatan tahun 2009 sampai 2014, sebagai anggota DPD tahun 2014-2019 maupun dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Muna tahun 2010, maupun juga dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2015, di mana perkara tersebut juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 64 garing PHPU.D garis datar angka Romawi 8 garing 2010 dan juga nomor perkara 120 garing PHP.BUP garis datar 14 garing 2016, dan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah ditindaklanjuti oleh termohon dengan dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Muna nomor 59 dan seterusnya tahun 2015 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2015. Oleh karenanya tindakan termohon adalah telah tepat. Bahwa dalil pemohon yang mengharuskan melampirkan penetapan pengadilan adalah dalil yang keliru. Karena berdasarkan keputusan KPU nomor 394 dan seterusnya, penetapan pengadilan terkait dengan perubahan nama wajib dilampirkan apabila penulisan nama pada formulir model BB1 KWK dan formulir model BB2 KWK berbeda dengan KTP elektronik. Faktanya saat pendaftaran di kantor termohon, pasangan calon atas nama Laude Muhammad Rusman MBST menyerahkan formulir model BKWK Parpol, B1 KWK Parpol, BB1 KWK, BB2 KWK serta KTP elektronik tertulis bernama Laude Muhammad Rusman MBST, sehingga tidak diperlukan penetapan pengadilan sebab nama dalam formulir BB1 KWK dan formulir BB2 KWK telah sesuai dengan nama yang tertera di dalam KTP elektronik. Bahwa terkait dengan penetapan Laude Muhammad Rusman MBST dan Haji Bahrun MSI sebagai pasangan calon sebagaimana didalilkan pemohon akuo telah berdasarkan PKPU 1 tahun 2020, PKPU 9 2020 serta KEP KPU nomor 394 tahun 2020. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, sehingga apabila pemohon memang benar mendapati adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon, seharusnya pemohon langsung melamporkan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Muna. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pemohon sehingga telah lewat kesempatan bagi pemohon untuk mempermasalahkan hal tersebut terkait dengan alasan sedang dalam perawatan karena COVID-19. Hal tersebut tidak dapat menjadi alasan karena pemohon bisa saja memberikan kuasa ke orang lain untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Selain itu yang terkena COVID hanyalah pemohon 1. Sedangkan pemohon 2 Haji Lapili SPD yang merupakan calon wakil bupati Kabupaten Muna tidak terkena virus COVID-19 sehingga bisa membuat laporan adanya dugaan pelanggaran pilkada di Kabupaten Muna. Ya, waktu tinggal 2 menit. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan merujuk putusan Pengadilan Tun Jakarta dengan nomor perkara nomor 1 dan seterusnya tahun 2020, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum perkara akuo tidak diterimanya gugatan bukan disebabkan penggugat tidak memiliki legal standing tetapi karena error in objecto. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas hal-hal yang didalilkan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon ditolak seluruhnya. Petitum.
Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Muna nomor 788 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. 1. Laude Muhammad Rusman MBA ST dan Dr. Andes Haji Bahrun MSI 64.122 suara. 2. Laude M. Rajiun Tumada dan Haji Lapide SPD 55.980 suara. Total suara sah 120.102 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Ya, Demikian, baik, terima kasih. Sekarang pihak terkait, tapi sebelumnya ada klarifikasi. Silakan Yang Mulia. Ya, kepada pihak terkait, ini kan ada dua ya pihak terkaitnya, yaitu pihak terkait dengan kuasa Dr. Yanuar P. Wasesa dan seterusnya, dan kemudian yang satu lagi Baron Harahap Saleh ya. Pada waktu sidang yang lalu kami sarankan kalau bisa digabung karena dalilnya sama. Tapi ini ada dua, oleh karena itu silakan nanti Anda berbagi waktunya tetap sama, 10 menit ya. Jadi silakan siapa yang membaca yang bagian mana ya, dibagi-bagi, karena kalau sudah dibaca mungkin barang yang sama tidak perlu diulangi lagi oleh kuasa hukum yang satunya lagi. Ya, diatur sendiri. Terima kasih Yang Mulia. Berkaitan dengan permohonan yang kami berkaitan dengan keterangan pihak terkait yang diajukan oleh kami dan kuasa juga yang lain selain kami dari pihak terkait, kami bersepakat bahwa mohon dianggap suatu kesatuan. Nanti untuk permohonan kami, untuk keterangan kami di pihak terkait mohon dianggap dibacakan saja untuk di kuasa Pak Baron Harahap, Muhammad Rizal Haju dan seterusnya. Dan kemudian yang dibacakan adalah kuasa dari Pak Yohanes, tapi mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan tidak terpisah dari permohonan yang dimaksud. Ya, kami masukkan sebagai catatan di sini ya. Untuk jadi yang dibacakan ini yang dari kuasa hukum atas nama Yanuar Wasesai dan seterusnya itu ya. Iya, Yang Mulia. Ya, silakan ya. Waktunya sama juga 10 menit. Oke, terima kasih Yang Mulia. Ya, silakan. Itu keputusan yang bagus, adil. Silakan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jawaban kami sebagai keterangan dari pihak terkait kami akan coba sampaikan pada perkara nomor 53 dan seterusnya yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Laude M. Rajiun Tumada dan Haji Lapidi SPD, pasangan calon nomor urut 2 pada pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020. Kami akan bacakan yang pokok-pokok saja Yang Mulia. 1. Dalam eksepsi A, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara akuo dikarenakan sengketa proses yang diajukan pemohon telah disediakan lembaga penyelesaiannya. 1. Bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Desember tahun 2020 pukul 21.32 WIB mengajukan permohonan tentang perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana pada bukti PT 10 dan seterusnya, mencabut dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan sebelumnya yang dinyatakan hanya dalil-dalil yang tertuang dalam perbaikan ini sebagai dalil-dalil pemohon dalam perkara ini. 3. Bahwa atas pernyataan tersebut pemohon dengan tegas menyatakan mencabut permohonan tertanggal 18 Desember tahun 2020 pukul 21.32 WIB dan baru memasukkan permohonan barunya pada tanggal 22 Desember tahun 2020 pukul 10.44 WIB sebagaimana yang tertuang dalam poin 5 permohonan baru pemohon bukti PT 11 dan seterusnya. 5. Bahwa dalam permohonan awal permohonan pemohon menitik beratkan pada selisih hasil, sedangkan pada permohonan baru pemohon hanya mendalilkan keberatan pemohon terhadap identitas calon Bupati Laude Muhammad Rusman MBA ST. 6. Bahwa fakta kasus aku telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Muna yang diajukan seseorang yang bernama Khairudin yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Muna dari Partai Gerindra yang juga partai pendukung dan pengusung serta orang yang mendukung
pemohon dalam Pilkada Muna tahun 2020 dengan nomor aduan LP 09-LP-PB-Kap-28.09/10/2020 sebagaimana bukti 12. 7. Bahwa atas aduan laporan dengan nomor pengaduan 09 dan seterusnya di Bawaslu Kabupaten Muna dan keputusannya dibuat di laman mengenai pemberitahuan tentang status laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Bukti PT 12. 8. Bahwa permohonan pemohon tersebut sama persis dengan permohonan yang menjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur yang telah diputus di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nomor W4-1477-H-Tun-10-2020 tentang sengketa pemilihan yang pada putusannya menegaskan jika perbedaan nama tersebut tidak menimbulkan kerugian pada pasangan calon lain. Bukti PT 13. 9. Bahwa oleh karena aduan laporan mengenai identitas yang diajukan tersebut telah diproses di Bawaslu Kabupaten Muna, maka sah menurut hukum jika persoalan identitas tersebut dinyatakan bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka sudah selayaknya permohonan pemohon ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 10. Bahwa dengan demikian menurut pihak terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. B. Perbaikan pemohon melampaui ketentuan tata cara perubahan permohonan dan gugatan dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon sudah kadaluarsa. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Junto Pasal 7 Ayat 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, permohonan pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. 2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2020 diumumkan oleh termohon pada tanggal 16 Desember tahun 2020 pukul 03.33 WITA. Dengan demikian tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember tahun 2020 pukul 04.33 WIB sampai dengan pada tanggal 19 Desember tahun 2020 pukul 04.33 WIB. 3. Bahwa permohonan pemohon awalnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 21.32 WIB dan setelah masuknya permohonan tersebut oleh Mahkamah pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan. Namun, pemohon bukannya melakukan perbaikan, melainkan mengajukan permohonan baru yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 19.10 WIB yang seolah-olah pemohon melakukan perbaikan permohonan atas permohonan awal. Faktanya, pemohon mengajukan permohonan baru bukannya perbaikan permohonan. Bukti PT 10 dan 11. Dan seterusnya. 5. Bahwa atas kejadian tersebut pada poin 4 dalam permohonan barunya secara tegas pada poin 5, permohonan baru menyatakan mencabut dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan sebelumnya, bahwa oleh karena melalui perbaikan permohonan menyatakan mencabut dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan sebelumnya dan menyatakan dalil-dalil yang tertuang dalam perbaikan ini sebagai dalil-dalil permohonan dalam perkara ini. Dan seterusnya, bahwa akibat pencabutan permohonan tertanggal 18 Desember tahun 2020 pukul 21.32 WIB seperti tersebut di atas, dengan mengajukan permohonan baru mengubah secara keseluruhan baik dari segi posita maupun petitumnya, maka wajib hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan baru pemohon yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 19.10 WIB telah melewati ambang batas waktu pendaftaran permohonan. Bukti PT 11. Dan seterusnya, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pihak terkait permohonan pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. C. Pemohon tidak memenuhi legal standing ambang batas selisih perolehan suara. 1. Bahwa pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan menyebutkan peserta
pemilihan bupati dan wakil wali kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan: A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa. Lewat saja itu. Baik, Lewat aja baik itu. yang mulia. Dan seterusnya, bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tahun 2020 nomor 788 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA adalah sebagai berikut. Nama pasangan calon nomor urut 1 Laode Muhammad Rusman Emba ST dan Dr. Andus Haji Bahrun MSI berjumlah 64.122 suara. Pasangan calon nomor urut 2 Laode M. Rajun Tumada dan Haji Lapidi SPD memperoleh suara 55.980 suara, maka total suara sah menjadi 120.102 suara. Dan seterusnya, bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Muna tahun 2020 nomor 788 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2020, selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 8.142 suara, maka sama dengan 6,8% telah melebihi angka 2% suara dari total suara yang sah sebagaimana bukti 7. Seterusnya, bahwa dengan demikian menurut pihak terkait permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan. D. Permohonan pemohon tidak jelas atau obstruable. Bahwa dalam permohonan awal, permohonan pemohon menitik beratkan pada selisih hasil, sedangkan pada permohonan baru mendalilkan keberatan pemohon terhadap identitas calon bupati Laode Muhammad Rusman Emba ST, padahal masalah identitas nama tersebut telah diadukan secara proses oleh Bawaslu Muna yang diajukan seseorang yang bernama Khairudin, merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Muna. Itu sudah, dilanjutkan yang lain saja biar tidak diulang. Oke, dan seterusnya, bahwa oleh karena pemohon mengenai identitas yang diajukan tersebut bukanlah kewenangan konstitusi, maka sudah selayaknya permohonan pemohon ditolak atau dikesampingkan karena sengketa tersebut telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Muna sebagaimana pada bukti PT 12. Dan seterusnya, bahwa berdasarkan uraian di atas pihak terkait meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aku atas permohonan pemohon untuk dinyatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, obstruable, yang patut hukumnya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa pihak terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui oleh pihak terkait. 2. Bahwa pihak terkait sependapat dengan pemohon terkait penetapan perolehan suara menurut termohon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 788 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020 dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA dengan jumlah perolehan sebagai berikut. Nama pasangan calon urut 1. Ini sudah tadi dibacakan. Oke, dan seterusnya. Yang mulia. Waktunya sudah habis. Oke, Langsung aja situ tuh. baik yang mulia. Untuk itu, petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 788 dan seterusnya tentang
penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. 3. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. SAQ et bono. Hormat kami, tim kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, baik. Bawaslu silakan. Waktu ya, paling lama 10 menit. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Bawaslu Muna akan menyampaikan keterangan dalam pokok permohonan ini. Saya akan menyampaikan resume terkait keterangan ini. Keterangan atas pokok permohonan. 1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan. Bahwa terkait pokok permohonan dalam perkara yang pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan hasil perhitungan suara masing-masing pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Muna, Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan sebagai berikut. Nomor urut 1, nama pasangan calon Laode Rusman Emba ST, perolehan suara 64.122 suara. Nomor 2, pasangan calon Laode Muhammad Rajun Tumada dan Haji Lapili SPD, perolehan suara 55.980 suara. Total suara sah 120 suara. Bukti PK1. 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menangani proses penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Muna sebanyak 3 laporan. Dalam laporan tersebut, 2 laporan diantaranya yang menjadi pihak terlapor adalah pasangan nomor urut 1 Laode Muhammad Rusman Emba ST, Dr. Andus Baharun MSc, dan 1 laporan lainnya yang menjadi pihak terlapor adalah pasangan nomor urut 2 Laode Muhammad Rajun Tumada Haji Lapili SPD, bukti PK2. Bahwa terkait pokok, maaf Yang Mulia, 3, bahwa terkait pokok permohonan pemohon adanya cacat hukum terkait dengan identitas calon bupati yang berbeda antara nama di KTP elektronik dan ijazah Laode Muhammad Rusman Emba ST, di mana diketahui bahwa berdasarkan dokumen saat pendaftaran ditemukan bahwa nama yang dituliskan dalam dokumen surat tanda tamat belajar SMA dari SMA 1 Raha adalah Laode Muhammad Rusman Untung, yang diperkuat dengan surat keterangan pengganti jasa yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Raha tertanggal 3 September 2020. Demikian juga nama yang tertera dalam dokumen ijazah sarjana teknik yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin adalah Laode Muhammad Rusman Untung. Akan tetapi dalam dokumen KTP elektronik tertulis Laode Muhammad Rusman Emba ST. Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan bahwa A. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muna pada hari Jumat tanggal 9 September tahun 2020 dalam proses pendaftaran dan penelitian pasangan calon Bupati Muna dan Wakil Bupati Muna tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Muna telah melakukan pengawasan, penelitian, dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam dokumen syarat calon bakal calon Bupati Muna Laode Muhammad Rusman Emba ST, yakni dalam dokumen BB1 KWK-nya terdapat perbedaan nama dalam KTP elektronik, yakni tertulis Laode Muhammad Rusman Emba ST, sedangkan di STTB-nya dari SMA 1 Raha dan Universitas Hasanuddin tertulis Laode Muhammad Rusman Untung. Terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu Kabupaten Muna pada hari yang sama melakukan komunikasi secara lisan kepada Ketua dan anggota KPU Kabupaten Muna terkait dengan adanya perbedaan nama yang dituliskan dalam dokumen tersebut untuk ditindaklanjuti.
bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 394 garing PL.02.2 KPT garing 06 KPU Romawi 8 2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian, dan perbaikan dokumen persyaratan penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Bab 3, penelitian administrasi tabel 3.1, indikator keabsahan dokumen persyaratan calon, halaman 48 huruf H, disebutkan dalam hal terdapat perbedaan data, nama dan tanggal lahir di KTP elektronik dan ijazah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara hasil klarifikasi. Pada tanggal 9 dan 10 tahun 2020 telah dilakukan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, SMA Negeri 1 Raha, dan Universitas Hasanuddin Makassar. Pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan klarifikasi ke SMA Negeri 1 Raha. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang diwakili oleh Dr. Andus Halisi, Sekretaris KPU Kabupaten Muna, dan Marsaban Kasubag di KPU Kabupaten Muna, dan Lajana sebagai staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan klarifikasi kepada Saudara Riode Akbarul dan Alimuddin masing-masing sebagai tata usaha pada SMA Negeri 1 Raha. Dan dari hasil klarifikasi ke SMA Negeri 1 Raha pada pokoknya terkait informasi tersebut memang benar Laude Muhammad Rusman Untung adalah orang yang sama dengan Laude Muhammad Rusman Embah yang mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020 yang dibuktikan dengan ijazah nomor 23 OB OG 01309111. 3, bahwa Bawaslu Muna telah melakukan pengawasan pada tanggal 10 September 2020 di Universitas Hasanuddin Makassar, di mana dalam klarifikasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna diwakili oleh Muhammad Iksan SH MH, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Sarus SP Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat, WOD Norma Pelaksana Harian Kasubag Program dan Data, melakukan klarifikasi kepada Saudara Samsir Alam SKM, Kepala Subbagian Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar, atas permintaan klarifikasi tersebut. Dalam keterangannya, Saudara Samsir Alam SKM pada pokoknya menerangkan Laude Muhammad Rusman Untung adalah orang yang sama dengan Laude Muhammad Rusman Embah ST dengan ijazah nomor 40343.038.09 garing 489.468.98 yang Waktu dikeluarkan 2 menit lagi. pada tanggal 9 Desember tahun 1998. Ya, 2 menit lagi. Bawaslu Kabupaten Muna bahwa terhadap pokok pemohon perkara yang pada pokoknya mendalilkan terhadap perbedaan nama ijazah dan KTP, Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan hal-hal sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 20, Saudara Kaharudin datang melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Muna diduga dilakukan oleh terlapor. Ya, dianggap dibacakan. Ya. Saja. Terima kasih yang mulia. Langsung aja ke petitum. No, nggak ada petitumnya. Ya, poin akhirnya apa tuh? Yang poin akhir yang mulia, Ya, ini di bagian penutup. ya, penutupnya apa tuh? Ya, demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Muna.
dibuat Oh, ya. yang sebenar-benarnya. Ya. Selesai ya? Ya, keterangan ini ditulis dan disetujui oleh masing-masing ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Muna. Saya sendiri Alabdal Naim, Pak Aksar dan Ali Darman masing-masing sebagai ketua. Bertantangan dan dicap Ya, baik. stempel. Terima kasih Yang Mulia. Ya, Mohon terima izin. kasih. Dalam perkara ini termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T34, benar? Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Nah, ini iya, bukti pihak terkait ini ada dua nih. Nah, yang diajukan oleh kuasa hukum Baron dan kawan-kawan, nah, itu PT 1 sampai dengan PT 13, benar? Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Kemudian dari tim bantuan hukum PDIP, PT 1 sampai dengan PT 37, benar? Benar Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Dengan catatan PT 37 bukti fisiknya ada tapi tidak ada dalam daftar barang bukti. Nanti disesuaikan ya setelah sidang. Baik Yang Mulia. Kemudian dari Bawaslu PK 1 sampai dengan PK 9, benar? Siap Yang Mulia. Ya, dinyatakan sah. Ada catatan atau klarifikasi dari Yang Mulia? Silakan. Saya konfirmasi tentang ini saja, mengenai pengumuman ya. Pertama adalah kapan itu tanggal penetapan SK hasil rekapitulasi itu? Dari komisioner aja langsung ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya langsung menjawab. Itu Tanggal berapa? pada tanggal 23 September tahun 2020. 23 Desember itu baru 23 September. September? Iya. Kan pencoblosannya 9 Desember. Iya, penetapan calonnya tanggal 23 Bukan. September. Penetapan hasil rekapitulasi. Oh, penetapan hasil rekapitulasi tanggal, saya lupa Yang Mulia. Loh, di mana ada komisioner apa bukan? Tanggal 5. Hah? Ini kan tadi mengatakan nih lewat tengah, lewat tengah. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang saya konfirmasi. Tanggal 5 pukul 3:33 subuh. Tanggal 5 subuh. Ada nggak di sini komisionernya langsung? Ada, saya ketua komisionernya dan tanggal 5 Saudara sebagai apa? Ketua? ketua. Tanggal Iya. 5 pukul 3:03. Enggak, pertanyaan saya adalah kapan tanggal penetapan hasil rekapitulasi? Tanggal 5 pukul 3:03. Yang Mulia izin. Coba yang lain. Oh, beda-beda. Ya, terima kasih Yang Mulia. Sebutkan nama. Dari KPU. 5 Desember. Tanggal Iya, berapa dari itu Pak KPU. penetapan hasil rekapitulasinya Pak? Ya, saya Laude Muhammad Askara Dijaya, anggota KPU Kabupaten Muna. Terkait penetapan rekapitulasi hasil itu tertanggal 16 Desember. Oh, jauh banget. 2023. 16 apa itu? 16 Desember. Desember. 16 Desember penetapan hasil rekapitulasinya. Jam berapa Pak? 3:33. Pukul 03.00 Pukul 3:33. ini hari. pukul 3, 33. pukul 3.33 dini hari ya? Iya, Wita. Vita. Kemudian pengumumannya kapan Pak? Langsung diumumkan pada saat Di hari yang sama. itu juga, pada saat dibacakan. Ya? Langsung diumumkan pada saat dibacakan. Langsung diumumkan pada jam itu juga? Jam itu juga. Setelah Iya, Yang Mulia. Langsung diumumkan pada jam itu juga. Diumumkan di mana Pak? kantor KPU Muna Di kantor KPU Kabupaten Muna. Ditempelkan di papan pengumuman apa tidak? ditempelkan. Di papan pengumuman dan website KPU Kabupaten Di Muna. papan dan di websitenya KPU ya? Iya. Muna. Pada jam yang sama? Iya. Baik Yang Mulia, dan hasilnya langsung disampaikan pada saat pada saat penetapan rekapitulasi hasil selesai. Siapa yang hadir Pak? Peserta Siapa yang hadir pada saat penetapan hasil rekapitulasi jam 3.33 itu? Baik, Yang Mulia,
saya langsung Nah, sampaikan. ini sekarang ketuanya ini. Udah ingat sekarang? Iya, sudah ingat. Tadi masih terbayang soal penetapan calon yang mulia. Mohon Ya, maaf. sekarang sudah ingat Pak Ya, ya? saya ingat. Jadi yang hadir pada saat rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan hasil suara itu adalah saksi masing-masing dari pasangan calon. Saksi masing-masing Iya, pasangan calon. yang menerima langsung hasilnya adalah saudara Kardi untuk saksi nomor urut 2 dan saudara Ramdan untuk saksi nomor urut 1. Semua tanda tangan. Yang tanda tangan hanya satu. Paslon yang sebagai pemohon tidak bertanda tangan. Pemohon tidak tanda tangan ya. Jadi diserahkan pada saat jam Pada itu saat juga. itu juga setelah ditetapkan, Ya. lalu disampaikan. Kemudian dari termohon mengumumkan di papan pengumuman KPU Muna dan mengunggah di website KPU Muna. Jam 3.33 itu Jam ya. 3.33. Iya. Dijadikan bukti nggak ini? Dijadikan bukti yang mulia. Ada buktinya ya? Ada. Ya baik. Terima kasih Pak. Terima kasih yang mulia. Baik. Jadi hasil dari persidangan ini akan dilaporkan atau disampaikan dalam rapat permusyawaratan hakim yang jumlahnya 9 orang itu. Hasil dari laporan itu atau hasil dari persidangan ini bagaimana nanti akan diberitahu oleh kepanitraan melalui surat. Jadi masing-masing pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari kepanitraan kapan sidang lanjutan dari perkara ini dan bagaimana isi sidang nanti, ya, apa keputusan dari laporan panel ke rapat permusyawaratan hakim nanti akan diketahui pada saat sidang itu. Cukup ya? Cukup. Ya, baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.